Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, alhamdulillah untuk pelatihan FTTH semakin dekat. Kami adakan di dua kota sahabat global. Ada yang di Semarang tanggal 3 sampai 4 Juni di Hotel Nindya Horizon. Kemudian satu lagi di Kota Bandung di Hotel Zest Hotel ya di Sukajadi Bandung. Sahabat global, semakin minim slotnya. Ingat sahabat global, kami hanya mengadakan kelas private. Hanya 40 peserta per satu kelasnya. Nah, untuk pelatihan kali ini kami buat satu lagi inovasi dari global. Pertama, selain FTTH knowledge yang kami jabarkan dengan 80% praktek, sahabat global juga bisa mempelajari Mikrotik Simple dan OLT Simple tentunya. Dan kami juga mengemas dengan bagaimana dasar-dasar server mengenal merakit teknik listrik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang seperti selama ini sering terjadi. Tanpa ada knowledge dasar tentang kelistrikan, maka akan fatal akibatnya. Sementara sahabat global sudah menjalankan usahanya cukup baik, namun karena tidak mempunyai teknik dasar kelistrikan, ini juga akan menjadi satu masalah yang sangat-sangat dasar ya dalam menggeluti jaringan atau memiliki usaha di jaringan serta server. Sahabat global, di sini kami berikan sedikit inovasi ya. Tentunya sahabat global akan dengan mudah memahami bagaimana caranya mendistribusikan laser mulai dari input laser awal ke ODP sampai ke ODP yang percabangan-percabangan masuk ke dalam gang sekalipun, sahabat global sangat mudah dalam memanajemennya. Saya akan jelaskan sedikit tentang kalkulator rasio by global yang kami sempurnakan dengan 3 tahapan. Sahabat global, kita lihat. Nah, untuk kalkulator rasio ini yang akan kami berikan dan kami jelaskan secara detail di dalam pelatihan nanti. Jadi sahabat global, yang sebelumnya, pelatihan sebelumnya kami buatkan juga kalkulator rasio, namun hanya satu tahapan. Hanya mengenal bagaimana menentukan berapa persen per berapa persen splitter rasio yang akan digunakan di jaringan FTTH. Namun ini lebih lengkap, detail, sampai dengan titik-titik percabangan yang membuat sahabat global bingung bagaimana cara menentukan splitter rasionya dan memanajemen laser tentunya. Kita lihat. Nah, awal sahabat global ada 3 bagian, ada splitter rasio, kemudian ada 8 ODP, kemudian ada jalur percabangan. Kita mulai dengan cara menentukan splitter rasio. Kita masukkan asumsi power laser, berapa power laser yang sahabat global miliki dari OLT yang dibeli ya. 7, 8 atau 9? Oke, 8 dB. Kita coba berapa konektor yang kita gunakan. 1 konektor. Kemudian berapa titik splicing yang digunakan? 2. Oke, kita coba dengan panjang kabelnya. Panjang kabelnya berapa meter yang nanti akan dimasukkan? 100 meter. Oke. Sahabat global, perhatikan di sebelah kanan. Sudah mulai tertera berapa lusis-lusis dari penggunaan aksesoris fiber optik serta kabel di jaringan. Perhatikan. Oke, kita masuk ke tipe ODP. Tipe ODP di sini ada PCL, ada yang box. Berarti ada splitter untuk menggunakan splitter rasio PLC atau splitter box. Nah, kita gunakan splitter box dan splitter PLC tentunya berbeda sahabat global. Splitter box lebih rendah lusisnya dibandingkan untuk yang PLC. Nah, di sini sahabat global bisa lihat berapa lusis dari splitter 8 ODP menggunakan splitter PLC dan berapa 8 ODP menggunakan splitter box ya, minus 10,7. Coba yang untuk splitter box ya, 10,3. Oke sahabat global, kita tentukan, kita pakai 8 box, splitter box. Targetnya sahabat global tentukan berapa minus berapa yang menjadi target. Minus 17 kah? Oke. Sekarang kita klik proses. Nah, hasilnya kita mendapatkan rasio kecil 4% dengan rasio besar 96%. Sangat mudah sahabat global.
minus 14,18 untuk rasio 4%-nya, kemudian yang 96% minus 0,38, dan keluaran ODP-nya sesuai dengan target minus 17,01, dan untuk terusannya sahabat global masih memiliki sisa laser plus 7,09. Oke, sahabat global, kita teruskan ke tahap kedua. Tahap kedua, kita akan menggunakan 8 ODP. Nah, ini yang akan kita tentukan juga bagaimana kita menentukan berapa laser outputnya. Berapa laser output? Kita masukkan 8 dB. Sahabat global, ingat target harus ditentukan. Berapa target yang diinginkan? Oke, minus 18. Nah, sahabat global, ODP ke bawah ini adalah bagaimana sahabat global menentukan ODP di satu core cable. Ya, satu core cable ada 8 ODP. Masukkan ODP berapa? 8 box. Kemudian konektornya berapa? Ada 1. Kita titik spacingnya berapa? 2. Panjang kabelnya, sahabat global tulis berapa? 200 meter. Berikutnya, ODP berikutnya. Oke, 8. Kita masukkan 8. Oke, 8 box kembali. Berapa konektornya? 0. Oke. Spacingnya ada berapa? Kemudian berapa panjang kabel? Nah, setelah itu berikutnya sahabat global, boleh satu lagi untuk 8 box atau mungkin 8 PLC. 8 PLC. Oke. Itu 8 PLC. Oke, kemudian untuk konektornya berapa? Spacing 2 dan panjang kabel 600 meter. Seterusnya seperti itu sahabat global. Kemudian sahabat global akan mendapatkan berapa rasionya, berapa output laser dan sisa lasernya setelah kita klik proses. Ya. Rasio yang digunakan 3/97 di ODP pertama. Kemudian output lasernya minus 18,3, sisa lasernya 7,10 dB. Kemudian yang di ODP kedua, sahabat global bisa lihat rasio digunakan 4/96, minus 17,7 output laser, dan sisa lasernya plus 6,38. Selanjutnya di ODP ketiga, sahabat global menggunakan rasio 5/95, output lasernya minus 17,9 dan sisa lasernya plus 5,55. Kita lihat sahabat global, apakah output laser ini sesuai dengan target? Sangat mendekati. Oke, kita masuk ke tahapan yang ketiga ya sahabat global. Yang ketiga adalah jalur percabangan. Hal ini yang sering terjadi dan sangat membuat pusing kepala. Bagaimana cara menentukan ODP yang masuk ke dalam gang kecil, sementara sahabat global membagi lasernya sangat sulit. Kita lihat caranya. Asumsi laser 8 dB. Konektor kita gunakan berapa konektor? 1. Spacing ada berapa? 2. Panjang kabel tentukan 100 meter. Lalu panjang kabel ODP gang ini berarti dari ujung gang sampai ke ujung gang. Kalau ada 2 ODP, tentukan berapa panjangnya. Contoh 400 meter, berarti ada 2 ODP, 200 meter kali 2. Oke, kemudian kita pastikan tipe ODP-nya. 8 box, oke. Kebutuhan ODP di gang. Ada berapa? 2 tadi. Targetnya minus 17. Oke, kita proses sahabat global. Nah, sahabat global, ODP utama, kemudian ODP 1, ODP 2, ODP 3 sudah tertera jelas. Sahabat global, minus 16,7 itu adalah yang masuk ke dalam gang di ODP utama, ODP kedua, dan ODP ketiga. Minus 16,48 di ODP pertama, kemudian minus 13 di ODP kedua, dan rasio kecil ini adalah rasio yang di jalur utama. Dengan hasilnya minus 8,44, rasio yang digunakan 15/85. Minus 0,91, ini untuk dosisnya. Target terusannya ada plus 6,56, itu adalah output lasernya, target rasionya. Nah, sudah bisa ditentukan ya untuk target rasionya sahabat global. Sahabat global, ini sangat mudah.
dan sangat bermanfaat dalam sahabat global memanajemen laser. Hanya ada di Global Teknologi. Dapatkan kuotanya, jangan sampai tertinggal karena kami hanya menyediakan kelas private. Kita ketemu di pelatihan Semarang dan Bandung di tanggal 3 dan 4 Juni di Semarang dan 17 sampai 18 Juni di Bandung. Terima kasih sahabat global. Jangan lupa segera mengambil kuotanya, jangan sampai tertinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.